Kalau misalnya dia sampai salah pakai oli, kejadian ini terjadi setelah saya ganti oli misalnya. Oli yang salah itu dia mengakibatkan pelunyar ini menjadi macet, Pak. Biasanya kalau yang CVT itu lebih encer. Nissan punya CVT, Toyota juga punya CVT, Honda juga punya CVT. Nah, itu kan. Apakah itunya sama, olinya sama? Oli itu perhatikan di sana ada kekentalan kah atau warna berubah, bau berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi bersama Mas Ardi atau Mas Anang? Mas siapa Mas Anang? Mas Ardi? Mas Ardi aja ya, yang kita cari Mas Ardi. Itu dia. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Nggak ini kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ini kenapa pada lari, Mas? Ada apa? Nggak tahu itu dia itu. Nggak mau masuk TV, Pak. Baik. Ya gimana, Pak Taufik? Ini udah suasana santai. Besok libur ya, Mas Ardi ya? Besok libur, Pak. Nah, Sobat Apedia kalau Jumat datang ke bengkel AHA, kosong, libur. Libur, nggak ada orang. Nggak ada orang. Mas Ardi, ini kita bicara soal Matic, Mas Ardi. Oh iya, Pak. Khususnya tentang oli. Kemarin kan oli mesin. Oh iya. Nah, ini tentang oli Matic. Oli Matic. Nah, kan oli Matic yang saya tahu, Mas, ada Matic konvensional, ada Matic CVT. Ya, AT, Nah, CVT, AT, CVT. dual Tapi clutch. masih ada lagi yang saya dengar. Oh, tipe-tipenya oli, tipe-tipe olinya. Ini gimana, Sama-sama AT tapi dia beda Dexron gitu ya. Nah, itu. Bagaimana itu salah memilih oli? Apa bahayanya? Oh ya, biasanya kalau untuk salah memilih, jadi kita harus pahami dulu nih, fungsi olinya buat apa. Nah, oli Matic itu fungsinya buat apa sih? Sebelum kita melanjutkan, bahwasanya gimana kalau salah ini ngisi oli, Iya, gitu. betul. Maka kita harus tahu dulu fungsi oli Matic itu buat apa, Pak. Sama seperti oli mesin sih pada umumnya, oli itu fungsinya pertama melumasi, kemudian mendinginkan, kemudian di sana kalau oli mesin itu ada hubungannya dengan ruang bakar, itu membersihkan. Sama di Matic pun juga sama untuk membersihkan. Selain membersihkan, oli pun juga digunakan sebagai kalau kayak di sistem hidrolis, Pak. Oli pun sama. Oli Matic ini berfungsi untuk sebagai hidrolis juga. Jadi fungsinya adalah menekan piston. Jadi piston yang ada silnya di sekelilingnya piston itu digunakan sebagai perapat. Nah, yang mendorong adalah oli Maticnya itu tadi. Nah, dan juga banyak ini ya fungsi-fungsi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi intinya, nah ketika mempunyai fungsi-fungsi tersebut, mereka mempunyai karakter masing-masing. Jadi antara transmisi sama-sama konvensional. Akan tetapi kalau dia jumlah kampasnya berbeda, diameter pistonnya beda, kemudian jumlah body valve-nya, karakternya juga beda, itu nanti biasanya mintanya oli Matic-nya juga beda. Mungkin nanti karena efek dari putaran yang didapat, kemudian besarnya casing, itu kan bisa berpengaruh terhadap pendinginan di Matic, sehingga dari oli Matic sendiri harus punya beberapa karakter. Karakternya dia harus pertama nggak boleh ada penyusutan, jadi tidak berbuih, jadi bisa membersihkan dengan baik. Artinya ketika dia membersihkan, dia tidak menimbulkan atau kerusakan additif yang ada di oli Matic itu sendiri. Dan yang paling utama adalah dia kalau untuk oli Matic itu dia tidak mendidih, Pak. Ya, karena kalau nanti mendidih kan tentu nanti bakal berubah sifat. Nah, sifatnya bisa berubah, bisa menimbulkan zat baru. Nah, sehingga itu perlu diperhatikan. Makanya antara satu transmisi dengan transmisi yang lain memiliki perbedaan karakter oli. Dan itu biasanya sudah disebutkan oleh pabrikan mobil, pabrikan mesin maupun transmisi. Itu di sana disebutkan ada, kalau sama-sama misalnya Matic konvensional, ada yang pakai jenis Maticnya Matic C, ada yang pakai jenis Maticnya Matic S, ada yang Maticnya Matic yang banyak ditemukan itu Matic D. D itu artinya Dexron. Ada sama-sama Dexron, dia harus ada yang Dexron 3, harus ada Dexron 6. Nah, itu nggak boleh tertukar, nggak boleh tertukar. Nah, jadi kenapa hal ini harus diklasifikasi, karena memang tadi karakternya Matic beda-beda. Mungkin dia digunakan untuk mobil MPV, SUV, untuk mobil-mobil city car,
Nah, itu kan tentunya beban yang dibawa itu berpengaruh. Terus performa mesinnya juga berpengaruh. Berapa ininya apa tuh namanya horsepowernya berapa yang dihasilkan. Tentunya itu nanti berpengaruh terhadap pneumatiknya yang dipakai juga lebih proper harusnya seperti itu. Nah, sehingga kembali lagi kalau misalnya dia sampai salah pakai oli, itu ada beberapa kerusakan yang dialami. Tentunya kerusakan ini si pemilik kendaraan itu tidak segera menyadari, Pak. Tapi ada hal-hal yang dirasakan. Ini nggak langsung ya? Nggak. Hal-hal yang dirasakan yang sering kita temukan ya. Misalnya kalau kayak kasus CVT dan yang AT, itu kebanyakan yang salah oli itu terjadi pada CVT-nya. Jadi CVT digunakan oli AT karena apa? Karena mungkin sama-sama nih Grand Livina. Grand Livina model kayak gini Pak, ini L10. Dengan Grand Livina model seperti ini L11. Itu dia memiliki dua transmisi yang berbeda. Yang L10 dia menggunakan konvensional, yang L11 dia menggunakan CVT. Sama mobil-mobil misalnya Honda Jazz. Itu kan ada yang mesinnya ada yang GD3 dan lain-lainnya, itu kan dia kan memiliki ada yang CVT, ada yang konvensional. Matic itu kan beda-beda. Sehingga kalau misalnya dia salah itu yang paling terasa itu adalah ketika dia mobil CVT nya. Ini yang paling sering. Pertama ini mobilnya terasa berat. Jadi ketika dia diajak jalan kok biasanya digas misalnya 40 km per jam, itu digas sedikit aja mobil udah ngasir. Ini kok kayak kerasa berat gitu. Kejadian ini terjadi setelah saya ganti oli misalnya. Nah, berarti itu ada kemungkinan olinya salah ganti. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, dia slip. Putarannya mau tinggi, maksudnya RPM-nya mesin itu tinggi tapi mobil tidak kunjung jalan. Nah, itu slip. Yang ketiga, ngejam itu macet. Jadi clutch-nya macet pada perpindahan piston tertentu. Misalnya forward nggak mau lari ke high clutch-nya. Nah, nggak mau berpindah ke high clutch-nya, sehingga ketika dia kecepatan 30 km kemudian mau naik sampai dengan 70 km, itu kan harusnya perpindahan forward ke high clutch. Nah, ini dia nggak mau pindah. Itu juga bisa karena oli transmisi yang salah. Atau mungkin bisa juga mobil malah nggak kunjung jalan. Kita pernah dapati dari ini, kalau yang mobil nggak jalan ini kita dapati ada yang langsung, Pak. Langsung nggak bisa jalan. Oh. Itu kita pernah dapati dulu mobil X-Trail T31. CVT berarti ya? CVT. Ya. Jadi dia ini kita pembahasan CVT karena dia posisinya habis diganti. Jadi kan diganti kosong. Ya. Nah, dia pertama sudah di flash. Flash itu jadi kan kalau model flash itu kan bilas, Pak. Benar. Ketika dia tuang olinya yang lama, kemudian dimasukkan oli baru. Ketika dimasukkan oli yang baru, dia masih mau dipindah-pindah kan. Biasanya kalau flash itu kan dia pindah-pindah supaya oli yang ada di titik-titik piston-piston yang misalnya dia low reverse, kemudian forward, kemudian high clutch, itu yang tersimpan di sana, itu dia bisa terdorong, Pak. Karena kan diantara fungsinya oli tadi kan sebagai hidrolis ya. Dia akan mendorong oli yang berada di paling ujung. Nah, sehingga oli yang dari pompa oli dia akan masuk ke body valve, kemudian dia akan masuk ke saluran-saluran, masuk ke piston-piston, kemudian akan turun lagi kembali ke ruang karter itu. Nah, ketika awal pertama kali penggantian itu dia masih mau terasa, begitu R masih terasa, begitu netral kosong, begitu di D masih ada hentakan. Kemudian setelah itu selesai di tap. Nah, setelah di tap dimasukkan oli baru, udah nggak mau gerak. Itu yang pernah kita storing dulu waktu kita ada trouble penggantian oli Matic di salah satu bengkel kayak gitu. Sehingga karena dia nggak bisa maju mundur, ya pertolongan pertamanya adalah dengan melakukan pembersihan body valve kayak gitu, Pak. Nah, itu tadi beberapa masalah yang timbul akibat salah oli, yaitu dampak terburuknya sampai dia nggak mau jalan gitu. Lantas bagaimana kalau misalnya mobil sudah terlanjur salah ganti oli? Kalau sudah terlanjur salah ganti oli, ya yang pertama harus dilakukan adalah mengembalikan dengan oli yang semisal, dengan catatan paling tidak ada beberapa komponen yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Seperti kalau yang nggak bisa dibersihkan, jelas torque converter itu sulit karena posisinya ada harus turun matic dulu. Nah, yang paling mudah adalah dengan kita membongkar karter. Setelah karter dibuka, oli yang lama akan tertuang, akan tertiriskan.
Kemudian kita buka body valve-nya. Ini di samping kita udah ada body valve. Nah, ini kita bersihkan nih Pak jalur-jalurnya. Nah, body valve tuh kayak gini teman-teman. Ini kita ambil contoh saja ya. Nah, ini adalah diantara saluran-saluran oli. Oli itu akan tersedot, terhisap oleh pompa. Itu diantaranya adalah melalui jalur-jalurnya ini. Kemudian dia akan didistribusikan kemana? Ini pun juga akan dilakukan oleh jalur-jalur ini. Saya coba akan ambilkan obeng. Nah, ini Pak, ini simulasi aja ya teman-teman. Ini mungkin ya semoga kelihatan ya. Nah, ini kan di sini kan ada beberapa ini Pak, beberapa piston ya. Kalau kita bilang ini pelunyer. Nah, pelunyer ini dia akan bergerak Pak. Nah, pergerakan ini dia akan dipengaruhi oleh yang namanya solenoid. Nah, ini solenoid ya Pak. Jadi solenoid itu akan masuk ke dalam tiap-tiap lubangnya. Tapi kalau di sini harusnya yang di sebelah atasnya ini kan ada 2 lapis. Nah, ada lapis yang sisi sebelah atas itu dia ada lubang solenoidnya. Nah, lubang solenoid ini dia akan, ini kan ada lubang-lubang juga Pak. Nah, ini dia akan mempengaruhi terhadap pembukaan ini pelunyernya. Jadi bukan solenoidnya yang menjadi bukan solenoidnya yang menjadi jalur oli, bukan. Ini jalur oli ini hanya untuk fungsinya buat mendorong ini Pak, pelunyernya supaya dia gerak. Ini pelunyer ini kalau dia udah gerak, dia akan membuat membuka dan menutup bilik-bilik yang ada di sini Pak. Iya, betul. Nah, bilik-bilik yang ada di sini itu yang akan menjadikan dia pindah posisi oli. Olinya mau lari kemana dari sini, pindah ke bilik sini, kemudian nanti akan lari kemana saja, itu dia akan diatur oleh pelunyer yang ada di dalamnya sini. Nah, berhubungan dengan oli yang salah, itu dia mengakibatkan pelunyer ini menjadi macet Pak. Ini kan pelunyer ya. Nah, ini pelunyer. Kalau ini kan tentunya diantara fungsi oli kan melumasi. Yang dilumasi apa ya? Yang dilumasi ini pelunyer-pelunyernya ini, dinding pelunyernya ini, piston pelunyernya ini dengan dindingnya sini, body valve-nya. Ini kalau dia posisi benar ini dimasukin gampang. Tapi kalau dia salah oli, sempat salah oli, kemudian kan temperatur tentu akan berbeda, bisa naik. Kemudian di sisi yang lain dia nggak mampu melumasi dengan baik. Kalau ketika dia nggak mampu melumasi dengan baik, ini nggak bisa gerak. Nah, kalau ini nggak bisa gerak, seperti tadi yang saya pernah sampaikan, ini nggak gerak karena dia posisinya macet, karena pelumasannya nggak bagus, atau mungkin karena kan gini, di antara sifat oli itu kan ada yang dia encer, ada yang agak kental. Biasanya kalau yang CVT itu lebih encer. Kalau yang konvensional kayak granit ini L11 ini lebih encer, ini lebih kental gitu. Kalau misalnya ini dimasukkan ke sana, maka dia akan lebih kental Pak. Lebih kental itu tentunya akan beresiko terhadap penyumbatan. Nah, kalau dia tersumbat, apalagi kalau ini kan ini celahnya sangat tipis sekali Pak. Ini celahnya sangat tipis sekali. Jadi kalau dia sampai mengakibatkan pelumasan gagal sehingga ininya macet, maka bilik ini oli tadi tidak akan mampu terdistribusikan masuk ke piston-piston yang ada di yang ada di transmisi. Ya, dalam transmisi, sehingga kalau pistonnya pistonnya nggak bergerak, maka sistem hidrolis gagal. Sistem hidrolis gagal artinya apa? Pistonnya nggak gerak, kampasnya nggak kegencet. Nah, kalau kampasnya nggak kegencet, maka dia nggak akan bisa meneruskan daya. Nah, kayak gitu. Itu yang terjadi kalau dia misalnya sampai yang tadi pertama, yang terakhir tadi terakhir itu dia sampai salah oli, kemudian macet. Kalau misalnya yang berat, itu berat biasanya juga sama. Berat itu diakibatkan mobil jadi berat ya? Iya, mobil jadi berat. Itu bisa jadi karena perpindahan ini dia nggak lancar Pak. Jadi di antara bilik-bilik sini, kita fokus ke area sini. Nah, di antara bilik-bilik ini dia tidak membuka secara sempurna, sehingga tekanan yang kalau misalnya kita baca dengan menggunakan scanner ya, itu ada beberapa tekanan MPa itu dia tekanannya nggak mampu mencapai sesuai dengan yang ada di spek, nggak sampai seperti itu. Kemudian nanti efeknya apa? Slipnya tinggi. Nah, kalau slipnya tinggi, RPM-nya masuk misalnya 5.000 gitu kan, tapi ternyata outputnya cuman berapa ratus gitu, nggak nyampe 1.200 misalnya sampai. Itu sehingga RPM-nya dia mau tinggi, cuman dia nggak kunjung jalan. Kayak gitu, itu terjadi. Karena alirannya kecil. Aliran kecil bisa, atau mungkin alirannya besar, tapi pistonnya nggak maju. Piston juga bisa macet. Piston juga bisa macet. Jadi bukan hanya di body valve-nya, juga pistonnya. Makanya
yang paling mudah ketika mobil itu tadi dia salah oli, maka dilepas body valve-nya. Lalu di transmisi itu sayangnya kita nggak ada transmisi, teman-teman. Di transmisi itu ada lubang-lubang ini ya, ada lubang-lubang oli yang masuk ke masing-masing piston. Jadi ada ya pernah kita bahas dulu ya, kita pernah aktif tes menggunakan angin. Kita semprot kemudian dia pistonnya gerak. Nah, itu kalau misalnya dia olinya dia kurang tekanannya, maka pistonnya nggak gerak. Atau mungkin karena olinya terlalu besar tekanannya sehingga pistonnya macet, nah itu juga bisa. Jadi yang kalah sealnya. Kalau sealnya dia kalah, akhirnya ngobos, Pak. Ngobos, sistem hidrolisnya menjadi kacau. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi kalau misalnya dia yang kayak pernah kita temukan mobil ketika kita bicara konvensional ya. Kita bisa ilustrasikan konvensional itu kan setiap kali mendekati 2000 rpm dia kan pindah ke 2. Mendekati 2000 rpm pindah ke 3. Nah, ketika overdrive-nya diaktif, maka biasanya dari 3 ke 4 overdrive itu dia ada perpindahan. Nah, ini enggak, ini ngancing di 3. Ternyata ketika dibongkar high-cloud-nya masalah pistonnya. Jadi piston dan juga karetnya itu dia nggak mampu merapatkan sehingga piston tidak bergerak. Itu juga karena salah oli. Nah, kayak gitu. Ya, Mas Ardi. Ya, Pak. Nah, kan kadang kita tuh punya mobil beda merek ya. Ada Toyota, ada Nissan, ada Suzuki gitu. Oh ya. Nah, sama-sama Matic tapi. Sama-sama Matic ya, benar. Nah, ini nggak bisa ya kita pindah oli Maticnya Toyota pakai ke Nissan. Oh iya. Jadi kita perlu pahami dulu, Pak, bahwasanya oli yang kita mau pakai itu jenisnya apa. Kayak gitu kan beberapa mobil nih misalnya sama-sama CVT. Iya. Kayak tadi Pak Taufik misalnya nanyain kita punya Nissan, kita punya Toyota. Nah, Nissan punya CVT, Toyota juga punya CVT, Honda juga punya CVT. Nah, itu kan apakah itunya sama, olinya sama? Kadang kan beberapa merek CVT itu ada satu pabrikan. Nah, pabrikannya sama, cuman dia dipecah-pecah ke beberapa TPM, ke beberapa merek mobil, kayak gitu. Nah, ini kalau di kita Pak, itu yang Nissan itu dia menggunakan ada yang serinya NS3. Kalau yang di Honda itu ada yang pakai olinya CVT-F ya. Itu dia kalau yang di Honda seperti ini, coba tak carikan. Nah, ini di Honda seperti ini. CVT-F. Belum lagi nanti yang di Toyota pun juga beda-beda, sehingga kalau lebih amannya itu memang dia menggunakan sesuai dengan karakter yang direkomendasikan oleh pabrikan. Jadi meskipun dari pabrikannya itu sama, jadi kalau lebih amannya kalau dia memang direkomendasikan dari pabrikan merek tertentu dia menggunakan oli yang kayak ini nih, misalnya Nissan menggunakan NS3, ada yang NS3, ada yang NS2. Nah, itu kan tentunya kita mengikuti sesuai dengan buku petunjuknya itu lebih selamat. Ya gitu, Pak. Nah, ya meskipun kalau misalnya kayak Pak Taufik mungkin mau bertanya kalau darurat gimana ya? Kalau darurat ya kita ya namanya darurat ya, Pak ya. Ya kita bisa menggunakan asal dia NS2 misalnya. Itu kita baca buku petunjuknya adanya NS3 ya udah kita tuang nggak apa-apa. Selama sama-sama darurat. Tapi darurat. Itu pertama. Yang kedua, kita pahami juga misalnya dia olinya kayak tadi compare-nya adalah kalau tadi jelas CVT sama CVT. Kalau ini compare-nya adalah CVT dengan yang non CVT ya tentu nggak boleh. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Itu karena apa? Kalau yang non CVT misalnya kayak gini, ini dia yang mobil yang Grand Livina tipe ini L10. Kalau yang depannya itu L11. Nah, dia menggunakan oli yang berbeda. Kayak tadi kita pernah singgung bahwasanya ini di dalam sini Pak, ini ada plunger ya. Ini kalau di sini kan ada tulisannya jelas. Compatible SNI Dexron 3. Nah, diperuntukkan untuk yang tipe-tipe Dexron 3. Nah, itu khawatirnya nanti gimana kalau misalnya dia oli yang terlalu kental ya itu tadi macet di sini, macet di plunyernya sini. Kalau ini sih kita mudah ya karena ini udah saya bersihkan. Sebelumnya kalau untuk mengeluarkan saja ini sulit Pak. Jadi kalau udah terlanjur macet itu dikeluarkan itu sampai dipukul-pukul itu nggak keluar. Jadi padahal ini ya kemungkinan ada SST khusus, special tool khusus untuk alat cabut. Nah, jadi model-model kayak ini bisa dicabut dari menggunakan alat khusus ya, tracker khusus seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya dia salah oli, kemudian dia dicabutnya susah, itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mesinnya atau transmisinya itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dia sama-sama konvensional, ada sama-sama konvensional itu ternyata ada oli yang dia memang diperuntukkan untuk banyak
tipe Pak. Ini kayak misalnya ini ada mobil ya Dexron 6 ya, ATF. Ternyata di sini ada untuk beberapa unit mobil, ya toh, atau beberapa unit tipe transmisi. Seperti di sini ada Aisin, ada Allison, kemudian ada BMW juga pakai sini, kemudian ada Daihatsu, kemudian Ford juga pakai sini, Hyundai, Mazda, Besco, Isuzu. Nah, kalau misalnya memang dia mengklaim produk tersebut kemudian bisa untuk dipakai di mobil-mobil ini. Jadi kalau kita ngecek di sini misalnya mobil dengan Dexron 3 apakah bisa? Nah, ternyata di sini ada tulisannya Pak. GM dengan Dexron 2, 2D, 2E, 3G, 3H. Nah, beberapa mobil yang dicantumkan di sini maka ini bisa menggunakan oli ini Pak, oli Dexron 6. Meskipun ini Dexron 6 ya, ternyata downgrade-nya yaitu di Dexron 3 itu dia tetap bisa pakai ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kayak tadi Pak Taufik bilang, bisa nggak satu oli bisa buat beberapa merek ya? Jawabannya tergantung. Tergantung ya. Kita pahami dulu olinya itu speknya apa. Kalau misalnya dia speknya itu kita sudah tahu, maka kita baca penggunaan yang ada di oli yang dijual. Nah, itu dia penggunanya untuk apa saja. Kalau misalnya dari karakter ramisnya tersebut sesuai dengan apa yang diklaim oleh pabrikan atau oli, itu maka dia bisa digunakan. Kayak gitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir Mas Ardi. Kan tadi kasus yang Mas ceritakan bahwa ada salah ganti oli. Salah ganti oli di bengkel. Di bengkel. Nah, terus bagaimana kita sebagai pemilik kendaraan ini untuk ganti oli matic itu ke bengkel mana sebenarnya? Ya, tidak salah. Betul. Jadi kalau untuk perlu dipahami dulu bahwasanya sebenarnya hampir semua bengkel itu bisa ya. Hampir semua bengkel itu bisa. Yang jelas adalah sama-sama cross check, antara bengkel juga cross check, si pemilik juga cross check. Tapi terkadang kan beberapa pemilik, saya ini aja pasrah bengkel aja lah. Kayak gitu ya. Tentunya kalau udah pasrah sama bengkel, tentunya teman-teman sebelum mengganti harus cari tahu dulu backgroundnya bengkel itu seperti apa. Apakah dia spesialis oli? Kan ada beberapa bengkel itu yang memang menjual oli. Teman-teman bisa saja ke sana kemudian menanyakan dulu apakah oli yang dipakai untuk mobil tersebut. Kayak gitu. Kalau misalnya dia menjawab dengan yakin, ya sudah ganti. Tapi kalau menjawab, aduh apa ya sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya ya dipastikan dulu ini benar kan ini dia ganti oli. Seperti itu. Dan perlu diketahui Pak Taufik bahwasanya meskipun oli yang kita ganti itu dia sama speknya sesuai dengan pabrikan, terkadang ada ketidakberuntungan. Misal kita pernah temuin ya Nissan March, sama-sama Nissan March menggunakan oli Matic S. Oli Matic S, kemudian setelah itu kita baru tap, kemudian kita isi. Sama kasusnya adalah kalau ini ketika dia di tap kemudian dia diisi, itu dilakukan perpindahan gear dari P ke R, N ke D. Nah, itu dia ternyata nggak nyangkut. Jadi tidak ada hentakan, tidak ada nyangkut. Ternyata ketika kita tap itu gram-gramnya banyak Pak. Ini pengalaman yang kami pernah dapatkan, sehingga ketika kita ngetap oli, meskipun kita sudah yakin oli ini misalnya mobil ini tidak salah nih olinya, tapi teman-teman ketika ngetap pastikan itu yang ditap itu olinya kental nggak, maksudnya itu kapasitasnya itu kurang atau enggak, kualitasnya itu jelek apa enggak, pastikan itu dulu. Kalau misalnya teman-teman ngecek, kapasitasnya kurang, tes jalan dulu. Nah gitu. Kenapa harus tes jalan? Untuk mengetahui performanya Matic. Jangan-jangan mobil ini sebelum kita ganti oli Maticnya sudah ada slipnya. Tapi tidak dapat informasi. Tapi nggak diinformasikan oleh customer, sehingga ya customer pun juga bukan berarti menjebak, enggak ya. Tapi customer memang tidak menginformasikan, dia hanya merasakan, kok mobilku ini kok Maticnya kayaknya nggak berpindah nih. Nah, akhirnya informasi ini tidak dikirim ke bengkel. Akhirnya bengkel ya sudahlah, ngetap seperti biasanya. Ternyata begitu ditap si olinya ini dia mengenal, mekanik tidak memperhatikan. Nah, begitu diisi, kemudian setelah dicek kok mobil tidak jalan. Nah, begitu ditanyakan coba oli bekasnya dicek, ternyata banyak gram-gramnya Pak. Nah, itu terjadi ya itu solusinya gimana ya? Kita bongkar ini body valve. Solusinya gampang sih sebenarnya. Bongkar body valve saja ya, memang butuh tambahan waktu. Kalau misalnya ganti oli saja mungkin sekitar 1 jam udah selesai, karena bongkar ini bisa sampai 1 harian. Nah gitu, karena kan posisinya itu tadi Pak, kenapa dia bisa macet? Nah pertanyaannya kenapa dia bisa macet? Pertama kan oli ini kan dia
ketika dia sudah di tap, itu kan pasti kan di body valve ini ada kekeringan, Mbak. Jadi meskipun nggak semuanya kering ya, tapi kan ada penyusutan. Nah, penyusutannya ini dia ketika dia sudah habis atau menyusut ini, tentu kan si oli baru dimasukkan. Ketika oli baru dimasukkan, bisa jadi ada sumbatan yang masuk ke saluran utama, yang masuk ke oil pump. Jadi oil pump itu perlu bleeding dulu. Ketika bleeding itu harusnya kan dia membutuhkan beberapa waktu karena sumbatan ya ini ya. Kita bicara karena sumbatan. Kalau nggak ada sumbatan sih cepat dia. Begitu udah dimasukkan di starter cepat sirkulasinya. Tapi kalau ada sumbatan, ketika dia disirkulasikan belum tentu semua yang ada di liang-liang atau di bilik-bilik body valve ini ada olinya, Pak. Ya toh? Kita bisa bayangkan kalau misalnya dia nggak ada olinya, maka sistem pelumasan yang ada di plunger ini itu menjadi tidak optimal, sehingga plunyernya bisa saja terdorong oleh oli yang tadi masuk dari solenoid, kemudian dia mendorong salah satu ini, tapi ketika dia terdorong olinya tidak sepenuhnya melumasi, akhirnya terjadi kemacetan, nyangkut, nah kayak gitu. Nah, setelah kejadian tersebut kita selalu mewanti-wanti kepada teman-teman, apakah ketika penggantian oli ini oli yang akan diganti maticnya bermasalah atau enggak. Makanya kita setiap kali mau ganti oli matic, kita izin kepada pemilik, kita tes jalan dulu. Berarti SOP nambah ya? Nambah SOP. Nah, jadi ketika kita mau ganti oli matic, sebaiknya tes jalan dulu. Tidak ada masalah di matic, oke, kita turunkan. Kemudian, tapi sebelum diturunkan tentu harus ngecek oli. Tapi kan beberapa mobil itu kan sayangnya tidak dilengkapi dengan dipstick oli matic, Pak. Oli CVT itu dia gimana caranya kita tahu itu penuh atau enggak? Ya kita buka baut L-nya. Ketika dibuka baut utama untuk tap yang ada di karter, di dalamnya itu masih ada satu baut lagi. Itu untuk menunjukkan fullnya. Jadi kalau dia full dia akan tumpah kayak gitu. Nah, itu posisinya kalau udah tumpah dihidupkan, kemudian diisi lagi sampai tumpah lagi, ya itu baru full. Seperti itu, Pak. Cuman kan kalau untuk yang kayak gitu kita nggak bisa ngecek ininya, sementara clue-nya itu seperti apa. Akhirnya ya kita harus tes jalan. Setelah tes jalan di tap, pastikan tap-tapannya itu dia tidak ada gram. Meskipun kita udah tadi tahu ya bahwasanya ini oli yang akan kita ganti benar, speknya sesuai dengan yang ada di mobil, tapi perhatikan juga ketika kita ngetap oli itu, perhatikan di sana ada kekentalan kah atau warna berubah, bau berubah, kemudian dia tidak ada gram-gramnya, itu kita pastikan. Kalau itu udah semua terpenuhi, ya udah dituang dengan oli baru starter, zreng, itu udah nggak akan timbul suara seperti konverter kosong. Kan biasanya ada beberapa konverter kosong itu seperti power steering kalau habis oli ya, nah kayak gitu, ya kayak gitu. Itu kalau misalnya dia sampai ada sumbatan tuh. Nah, kalau sudah baru dihidupkan ada suara seperti itu harus waspada. Mas Ari, terima kasih. Ternyata kita butuh kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Ganti oli matic. Oli matic, betul. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dan memilih tempat juga yang harus benar-benar di ahlinya, ya, Pak? Di ahlinya, betul. Jadi pertama yang harus kalau saya sendiri menyimpulkan ya, Pak, pemilik kendaraan pertama harus aware terhadap mobilnya. Jadi jangan sampai tidak tahu kapan ganti oli matic terakhir. Jangan sampai tidak tahu. Kemudian yang kedua harus sering cek. Yang ketiga tidak ada kebocoran di matic. Yang keempat kalau kita misalnya ingin mengganti, pastikan kita tahu spek untuk oli matic ini apa. Kemudian kita pilih bengkel yang kita rasa dia memang mengetahui oli tersebut, dan sambil kita bisa komunikasi dua arah, itu olinya pakai apa, nanti kita bisa tanya jawab, oh ternyata dia tahu seperti apa yang kita tahu, seperti itu, Pak. Nah, sehingga dengan kayak gitu harapannya untuk penggantian matic dengan salah oli itu tidak terjadi, seperti itu, Pak. Dan yang harus penting, yang tidak kalah penting adalah penggunaan matic itu sendiri. Jangan kita forsir matic melebihi kapasitasnya. Misalnya kita sering-seringan kick down, ya kan, itu mengakibatkan olinya cepat jelek, cepat panas. Terus nanti kampasnya juga akan cepat aus, karena kan di antara fungsi oli kan juga membersihkan kan. Jadi kalau ada kampas yang terlalu sering RPM tinggi, kampasnya akan sedikit demi sedikit akan mengalami keausan, akan disaring oleh oli, dibersihkan oleh oli. Nah, tentunya oli akan menjadi warnanya kehitaman. Seperti itu, Pak. Sedikit dari kami, semoga tidak menakut-nakuti, kita nggak ada niat menakut-nakuti. Berhati-hati. Berhati-hati. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.